Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Mungguh kami, debat kalian tadi malam tidak mutu, tidak mutu, tidak mutu. Aku wani ngomong. Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah. Begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang gak masuk akal toh Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem, begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu lo juga nggak mutu Gus. Ya mohon maaf aja lo ya. Lah apa mbok pikir Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu? Ya sama ae. Anda juga nggak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar. Dipisahkan, begitu loh. Mbok yo sing gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf. Mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda. Ben semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda. Begitu loh. Rapopo gobloknya laris, kowe pinter cangkemmu ra payu. Aku goblok bola-bali diundang karo presiden. Ngaji di depan Pak Jokowi seneng. Cangkemmu ora ngundangnya cerewet. Gini mboten nggih. Jenengan nih loh Gus. Kemana-mana buangga petentang-petenteng. Bawa gelar Gus. Buangga sama ilmu agamanya. Buangga pernah diundang presiden. Capresnya kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar. Gek yopo lho. Mbok sing gentle gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, yo dakwah ho. Sing adem, sing ayam begitu loh. Aku yo wani nanggepi sampean koyok ngene. Nyapo? Lagi pula di debat kemarin itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya, seperti contohnya Ganjar tanya ke Prabowo. Kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik, tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun Gus, gitu loh. Lah terus Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusannya begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iya. Jadi salahnya Ganjar atau Anies, itu kan gak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan capresmu dewe? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat Gus. Tahu debat kan? Kalau jawab apa nggak pas ya pasti ditanyakan lagi. Begitu loh. Kalau emang sampean itu nggak rela Prabowo di debat, Anda usul ke KPU. Ganti aja konsep debat capres itu, diganti konsepnya. Jadi gibah capres atau curhat capres gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU? Ganti konsepnya itu, jangan debat, curhat aja gitu loh, biar enak. Tidak mutu, 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 tidak mutu. Dan saya belajar bagaimana menyembunyikan kemarahan dari sahabat saya Pak Prabowo Subianto. Dibuat malu di hadapan orang lain ketika debat calon presiden. Tetapi beliau tidak mau membahasnya, betul? Ada manusia-manusia yang mukanya tebel banget. Hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya, yang dibalas adalah kedengkian. Ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Ada manusia yang macam begitu. Makanya kemarin saya bilang itu bukan debat calon presiden. Debat calon presiden itu menyampaikan visi dan misi. Kalau nyinyir itu jangan di debat presiden, tapi di lambe turah. Pertanyaannya, Anda itu calon presiden apa admin lambe turah?
Jangan menjelek-jelekan orang lain supaya kita kelihatan bagus. Betul. Orang yang kita jelek-jelekan belum tentu kita lebih baik daripada dirinya. Betul. Saya tuh paling gak suka merasa dirinya hebat dengan merendahkan orang lain. Sekarang penyakitnya orang itu apa? Suka merendahkan orang lain supaya kelihatan dirinya tinggi. Betul. Suka menjelekkan orang lain supaya dirinya kelihatan baik. Betul. Orang main, Bu. Emangnya lo siapa? Emangnya lo siapa? Jangan sampai awake dhewe niki uteke dadi bosok hanya gara-gara ambisi yang berlebih untuk menjadi pemimpin. Kalau belum jadi pemimpin saja sudah arogan, bagaimana kalau jadi pemimpin? Orang itu kalau dasarnya baik, mau dijelek-jelekkan kayak apa tetap baik. Orang itu dasarnya jelek, mau dibaik-baikan seperti apa tetap jelek. Kalau belum apa-apa saja sudah sering menyalahkan orang lain, bagaimana kalau sudah jadi apa-apa? Mesti gaweane nyalah-nyalah ke, nggih napa mboten? Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menilai debat ketiga pemilihan presiden atau pilpres tak bermutu. Hal itu ditimpali Umar Hasibuan atau Gus Umar. Gus Umar mengatakan yang tidak bermutu adalah ucapan Gus Miftah, bukannya debat pilpres. Oh ala Miftah, yang gak mutu itu semua ucapanmu, kata kader PKB itu dikutip dari unggahannya di X pada Kamis 11 Januari 2024. Gus Umar mengungkapkan, mestinya Gus Miftah lebih terbuka, bahwa ia mendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kau itu mestinya terang-terangan, bilang pendukung Prabowo. Jangan-jangan jadikan jalan dakwah untuk menjelek-jelekan capres lain, ucapnya. Emang selama ini ada yang mutu dari ucapanmu Miftah, tambahnya. Diketahui, pernyataan Gus Miftah itu disampaikan dalam sebuah acara. Miftah terlihat bersemangat menyampaikan hal tersebut. Saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Debat kalian tadi malam tidak mutu, ujar Gus Miftah. Debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekan personal orang, tambahnya. Ia menyatakan, sikap capres yang menyerang personal capres tertentu, ia menilai hal itu karena ambisi untuk memimpin. Maksud saya, capres ini memberikan contoh untuk rakyat Indonesia. Jangan gara-gara ambisi jadi pemimpin, menghilangkan logika akal sehat kita, tandasnya. Berbanding terbalik dengan pernyataan Gus Miftah, calon presiden atau capres 02 Prabowo Subianto menyindir habis-habisan capres 01 Anies Baswedan dalam kampanye di Jambi Selasa 9 Januari 2023. Prabowo menyindir Anies soal debat pilpres di Istora Senayan, Jakarta pada Ahad 7 Januari 2024 kemarin. Salah satu yang disinggung oleh Prabowo Subianto terkait dengan lahan 340.000 hektar. Lahan itu disebut Anies punya Menhan Prabowo Subianto. Padahal, kata Prabowo, lahan itu adalah hak guna usaha atau HGU yang sebenarnya sudah ia serahkan ke negara. Nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya lahan ini. Dia pinter apa goblok sih? Ujar Prabowo kepada para peserta kampanye yang hadir tanpa menyebut nama Anies. Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan itu tanah negara, tanah rakyat, tanah bangsa, kata Prabowo. Menurut mantan Danjen Kopassus itu, daripada lahan itu dikuasai orang asing, lebih baik ia yang mengelola. Tapi, manakala pemerintah perlu, maka ia akan segera menyerahkan. Tak usah dibawa-bawa debat. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda, ujar Prabowo. Kita kembali ke pernyataan Gus Miftah. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah buka-bukaan. Kalau sebenarnya capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bisa menyerang balik lawan politiknya saat debat perdana capres 2024 di KPU RI.
Tim pemenangan Prabowo Gibran, kata dia, sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah bahan serta data untuk menyerang calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Gus Miftah saat bercerita di hadapan para kiai kampung sekaresidenan Kediri yang berkumpul di Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar pada Jumat 15 Desember 2023. Awalnya, Gus Miftah menyampaikan bahan itu telah disiapkan tim Prabowo untuk menyerang balik statement-statement Ganjar dan Anies yang dianggap sudah tendensius sejak awal. Namun, Prabowo justru enggan untuk menggunakan data dan bahan itu. Ia pun rela menerima semua serangan dari capres pesaingnya. Gus Miftah yang saat itu ikut mendampingi paslon nomor urut 2 saat debat capres mengatakan, Prabowo enggan menyerang balik Anies dan Ganjar karena tidak ingin mempermalukan dua capres tersebut di depan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo itu kita kasih kesempatan. Kita kasih data untuk menyerang kembali Mas Anies dan Ganjar, yang selama debat itu sangat tendensius dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo jawabnya, jangan, tidak usah. Kita tidak usah membuat mereka malu di depan masyarakat Indonesia. Kata Gus Miftah seperti diberitakan beritajatim.com, jaringansuara.com pada Jumat 15 Desember 2023. Menurutnya, kalau Prabowo mau menghajar balik kedua capres tersebut, ada peluang yang terbuka lebar. Misalnya, ketika berbicara soal etika. Prabowo, kata dia, bisa saja mengungkit soal etika berpolitik dari Anies. Sebagaimana diketahui, Anies sempat berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Ketum Gerindra maju. Namun hal itu dilakukan atau tidak diungkit sedikit pun oleh Prabowo. Sebaliknya, Anies justru menyerang soal etika berpolitik Prabowo yang mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Coba lebih tidak beretika mana ketika Mas Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres dengan majunya Mas Anies sebagai capres. Yang dulu beliau jadi gubernur diangkat oleh Pak Prabowo, mengeluarkan uang ratusan miliar, kemudian Mas Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden kalau Pak Prabowo maju sebagai presiden, beber Gus Miftah. Tim pemenangan pun membuka lebar peluang menyerang balik Anies soal hal itu. Namun Prabowo Subianto menolak. Dengan nada lembut, Prabowo menjawab kepada tim pemenangan dan juga Gus Miftah. Ia tidak ingin membuat malu capres lain di depan rakyat Indonesia. Peluang itu terbuka lebar. Namun Pak Prabowo bicara apa? Gak usahlah, kita membuat malu mereka, tidak apa-apa, cerita Gus Miftah.